warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari mahasiswa Magister Manajemen Universitas Riau Kepulauan dari kelompok 1 ingin memberikan paparan tentang manajemen stres. Kegiatan ini merupakan salah satu dari tugas kelompok dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Langgeng. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Yeni Maisha Putri, Yeni Kusumawati, Mairida, dan Imilda Aris Oktarina. Nah, manajemen stres secara umum adalah kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau respon. Adapun tujuan dari manajemen stres itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu itu agar menjadi lebih baik dari gangguan mental yang dihadapi seseorang akibat adanya tekanan yang berasal dari dalam dirinya sendiri ataupun tekanan dari orang lain. Demikianlah secara umum manajemen stres. Untuk berikutnya tentang pengertian manajemen stres itu sendiri akan dilanjut oleh Ibu Mairida. Kepada Ibu Mairida, waktu kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian manajemen stres menurut para ahli. Pengertian manajemen stres menurut para ahli, menurut Smith, pengertian manajemen stres menurut Smith adalah suatu keterampilan dimiliki seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengelola, dan memulihkan diri dari stres yang dirasakan karena adanya ancaman ketidakmampuan dalam coping yang dilakukan. Menurut Margiati, definisi manajemen stres adalah kemampuan seseorang dalam membuat perubahan dalam cara berpikir dan merasa, dalam cara berperilaku, dan dalam lingkungan. Yang terakhir adalah tujuan manajemen stres dalam organisasi adalah mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebab stres, mencegahnya terjadinya stres pada individu dan organisasi secara keseluruhan, mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk, memulihkan individu dan atau organisasi dari stres. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Imelda. Oke, saya lanjutkan. Cara mengelola stres menurut Robbins. 1. Melakukan pendekatan individual. Pendekatan individual sangat menentukan keberhasilan manajemen stres di dalam organisasi. Beberapa pendekatan individual ini diantaranya yaitu menerapkan manajemen waktu yang baik, menambah waktu untuk berolahraga, melatih diri untuk rileks atau santai, memperluas bersosialisasi dan dukungan sosial. Yang kedua itu melakukan pendekatan organisasional. Pendekatan organisasional dalam upaya mengelola stres di organisasi dengan beberapa cara. Di antaranya adalah menciptakan iklim organisasional yang mendukung, melakukan seleksi personil dan penempatan kerja yang lebih baik, meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik dan mengklarifikasi peran organisasional, menetapkan tujuan organisasi secara realistis, dengan konseling pada anggota, mendesain pekerjaan para anggota, dan melakukan perbaikan komunikasi dalam organisasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Deni. Tips untuk menerapkan manajemen stres dalam perusahaan. Yang pertama, identifikasi perilaku dan kebiasaan yang bisa menyebabkan stres.
Stres di lingkungan kerja tidak hanya disebabkan karena tumpukan pekerjaan yang tidak kunjung terselesaikan saja. Namun, stres juga bisa dilatar belakangi karena permasalahan di rumah, seperti sedang bertengkar dengan teman atau anggota keluarga, dililit hutang atau permasalahan pribadi lainnya. Banyak teori psikologi menyatakan bahwa cara mengatasi stres akibat tekanan permasalahan pribadi bisa diatasi dengan menulis atau bercerita dengan orang lain. Manajer sumber daya manusia mungkin tidak bisa memasuki kehidupan pribadi karyawannya, namun bisa diatasi dengan mendekatkan diri untuk saling bertukar pikiran. Kedekatan secara psikologis bisa membawa dampak besar untuk mengurangi beban pribadi. Yang kedua, menyediakan perlengkapan olahraga di perusahaan. Di beberapa perusahaan saat ini sudah menyediakan fasilitas fitness secara cuma-cuma untuk karyawan. Cara ini bisa menjadi saran bagi manajer untuk menyediakan fasilitas yang dapat membantu mengatasi stres karyawan. Dengan adanya tempat olahraga gratis, maka juga bisa mengurangi kebiasaan mengatasi stres yang tidak sehat seperti merokok. Olahraga juga dipercaya sebagai cara mengatasi fokus dan konsentrasi agar tetap terjaga. Selain itu juga berdampak positif bagi kesehatan. Yang ketiga, bersosialisasi dengan orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian manajemen stres, bahwa bertujuan untuk mengatasi tekanan dalam lingkungan kerja. Maka dengan memberikan pekerjaan secara tim bisa mengurangi stres dalam bekerja. Dengan kerja tim berarti Anda akan berinteraksi dengan rekan kerja Anda dan secara tidak langsung akan membentuk sosialisasi yang tinggi dalam perusahaan. Selain itu, dengan bersosialisasi dengan orang lain, maka tubuh akan mengeluarkan hormon yang dapat membuat pikiran menjadi lebih tenang. Salah satu contoh yang bisa diterapkan adalah membantu orang lain. Yang keempat, membiasakan gaya hidup sehat. Jika perusahaan mewajibkan makan siang di kantor, sebaiknya manajer memilih menu-menu makanan yang sehat. Memberikan makanan yang baik dan layak untuk karyawan tentu saja tidak secara langsung membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus dalam bekerja. Yang kelima, menerapkan 4A, avoid, alter, adapt, and accept. Kita bisa memprediksi apa saja penyebab stres di tempat kerja. Misalnya deadline tugas atau pekerjaan yang tekanannya tinggi. Tekanan pekerjaan seperti ini bisa dihadapi dengan menerapkan 4A. Avoid, hindari, alter, mengubah, adapt, menyesuaikan, dan accept, menerima. Hindari pekerjaan yang menyebabkan stres. Mengubah respon terhadap penyebab stres, beradaptasi dengan pekerjaan penyebab stres, menerima hal yang tak bisa diubah. Yang keenam, menyediakan waktu untuk bersantai. Selain olahraga, aktivitas bersantai dan bersenang-senang juga dapat mengurangi stres yang dirasakan. Setiap orang memiliki kegiatan favorit yang mereka sukai. Dengan melakukan kegiatan tersebut di waktu senggang, maka stres akan dapat teralihkan. Demikianlah presentasi dari kami kelompok. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1 tentang manajemen stres yang sudah disampaikan, yang meliputi pengertian, tujuan, kemudian dan cara pengelolaan stres itu sendiri, maupun beberapa tips yang bisa diterapkan di perusahaan untuk memanajemen stres itu sendiri. Dengan demikian, kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari Ibu Langgeng sebagai pengampu dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat di situasi pandemi dengan sistem pembelajaran daring. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.